Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk melayani Dia. Terlepas dari berapa usia kita, terlepas dari masa lalu kita, terlepas dari siapa kita dan apa yang kita miliki. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan menyembah Baal. Israel berkompromi berhubungan dengan Kanaan, mengambil anak perempuan Kanaan dan menjadikan istri mereka. Ketika mereka menikah dengan suku-suku di sekitar mereka, orang Israel mulai kehilangan identitas mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan. Mereka melawan akan perintah Tuhan dan hanya menggunakan cara berpikir mereka sendiri. Itulah sebabnya Allah murka. Hakim-Hakim 3:8 mengatakan, lalu Tuhan murka terhadap orang Israel. Kata murka mengacu kepada hidung yang mengembang. Itu adalah gambaran wajah yang dipenuhi dengan kemarahan, wajah yang dipenuhi dengan kegeraman. Ketika kita berhubungan terlalu dekat dengan dunia, maka kita akan segera menemukan diri kita terjerat dalam lingkaran dosa. Allah mengizinkan bangsa Israel ditawan oleh seorang raja kafir dan menghukum mereka dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak ingin mengikuti akan perintah Tuhan dan Tuhan membiarkan mereka diperintah oleh raja kafir selama 8 tahun lamanya. Allah mengizinkan mereka untuk mengalami akibat dari dosa mereka sendiri. Ketika mereka tinggal di antara orang-orang Kanaan, menikahi akan putra dan putri orang Kanaan, dan tunduk kepada dewa-dewa mereka, maka orang Israel tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi. Tetapi ternyata benar. Bangsa Israel harus membayar harga yang mengerikan untuk kebodohan mereka. Hakim-Hakim 3:9 mengatakan, lalu bersuruhlah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Setelah menderita, baru mencari Tuhan. Tapi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Ia membenci dosa Israel tetapi mengasihi mereka sebagai biji matanya. Ia mengutus Otniel sebagai hakim untuk membebaskan bangsa Israel. Nama Otniel artinya pembebas atau penyelamat. Ia adalah pria yang gagah berani. Oleh karena keberaniannya, ia dijuluki singa dari Allah. Otniel adalah pria yang sangat berani dengan ikatan kuat dengan generasi pemimpin Israel sebelumnya. Ia adalah seorang pria dewasa, usianya sekitar 75 tahun. Ia sudah teruji dalam peperangan dan Tuhan memilihnya untuk membebaskan bangsa Israel. Otniel mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk melayani Dia. Terlepas dari berapa usia kita, terlepas dari masa lalu kita, terlepas dari siapa kita dan apa yang kita miliki. Tuhan menggunakannya dengan cara yang luar biasa dan memang benar bahwa kemampuannya adalah kesediaannya untuk menerima panggilan Tuhan. Ia berhasil karena roh Tuhan turun atas dirinya. Ia tidak memiliki kekuatan dalam dirinya untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi roh Allah mengambil kendali atas kehidupannya. Tuhan mengizinkan Otniel untuk membebaskan Israel dari belenggu raja kafir itu. Allah menggunakan Otniel untuk menghakimi bangsa itu 40 tahun lamanya seumur hidupnya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Otniel dalam kehidupannya karena Otniel menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apakah Anda ingin Tuhan menggunakan Anda untuk kemuliaannya? Apakah Anda ingin melihat Allah melakukan hal-hal besar melalui Anda? Apakah Anda menginginkan kemenangan di dalam kehidupan Anda? Menyerahlah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Otniel. Biarkan Tuhan memimpin dan mengendalikan akan kehidupan kita, sehingga Tuhan akan menggunakan kita untuk kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami terus setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus bersama dengan kami, menggunakan kami, memakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyebarluaskan akan firman-Mu. Dan ketika segala sesuatu sudah terjadi, Tuhan akan datang dan akan menyelamatkan kami. Bantu kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Bantu kami untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.